Yola Podcast. Ada dua karakter manusia yang jangan diterima jadi pasangan. Apa Yang aja? pertama itu orang tukang selingkuh. Yang kedua orang yang suka mental. Tepuk tangan lu. Mas jangan di-distract karena dia mau ngomong sendiri. Enggak kan? Dia ngasih tanya-tanya gitu. Ya jangan. Kalau coach itu nggak usah dibalesin. Enggak ada kayak ada dua. Ini. Aku grogi kali bang. Ya nggak usah grogi lah. Canda grogi. Ya kita balik di Yola Podcast. So, kali ini kita sama siapa nih, Mas? Hari ini kita kedatangan Khalil Gibran. Waduh. Khalil Gibran. Khalil Gibran. William Shakespeare. Adam Smith. Justin Bieber. Bukan dong. Dayat Piliang. Dayat Piliang. Seorang penulis ya, Bang? Ya penulis pengetik bang. Oh, pengetik. Dulu kan nulis, sekarang ngetik dia. Oh, sekarang udah zaman udah canggih ya kan. Yang bunyi nggak sih? Rek. Enggak, itu kan mesintik bang. Oh iya. Pak Dayat Piliang. Ya, Kelihatan orang umur Anda. ya, dulu kan saya sering main-main di kantor kepala desa. Untuk orang-orang yang mungkin belum tahu sesungguhnya siapa Dayat Piliang ini. Sebenarnya Mas Dayat Piliang ini selain jadi penulis itu apa aja sih yang Mas kerjakan sehari-harinya? Kerjain sehari-harinya sebenarnya ya aktivitas keseharian ya, nulis buku sebenarnya belakangan ini. Oh, lagi ada proyek buku Lagi nih. ada buku-buku selanjutnya. Oh. Gitu. Buku pertama itu apa sih, Bang, yang keluar? Buku pertama itu tahapan BCA bang. Bagus. Joknya bagus. Dia mulai ya, Son. Ayo. Jokesnya bapak Bagus sekali ya. Oke. Itu buku pertama. Buku kedua. Buku kedua itu Mandiri. Kayaknya ini apa nih? buah Dari balat bang. Muamalat. Muamalat. Itu yang pending tuh, selalu pending kalau misalnya transfer, itu besoknya baru nyampe tuh, Son. Apa ya? Iya. Untuk muamalat, Anda introspeksi diri. Jangan begitu dong. Nasabah Anda nggak Ini mau. serius dong. Buku-buku pertama yang Mas Dayat keluarin tuh buku apa? Pertama itu bukunya itu bukan nama pribadi sih. Jadi bukunya judulnya Muhasabah Cinta. Wah, Muhasabah. kayak nama teman kami tuh ada namanya Kompleng Al-Muhasabah. Mas tahu kenapa kita beri namanya Al-Muhasabah? Kenapa tuh bang? Karena dia selalu salah dalam hidupnya, tidak pernah introspeksi diri. Muhasabah cinta. Muhasabah Cinta. Cerita tentang apa itu? Itu ceritanya apa ya, lupa juga sih. Tentang muhasabah cinta. Jadi kayak bagaimana cinta yang baik dan benar gitu. Lebih menelaah ya. Lebih menelaah. Tapi itu lebih ke religi sih kontennya gitu. Oh, itu tahun berapa keluar buku itu? Tahun 2014 kalau nggak salah. Dari terbitan? Terbitan Kulto Media. Kita rame-rame 10 orang gitu. Oh, Berakhir sold out. Berakhir di cetakan kedua. Wih, gila. buku yang kedua? Buku yang kedua itu judulnya Inikah Balasanmu Anakku. Itu rame-rame juga, nggak sendiri. Kayak itu cerita anak durhaka gitu. Iya, itu kayak semacam birrul walidain lah, tentang berbakti pada orang tua. Gitu. Yang ketiga? Yang ketiga Distraksi Patah Hati. Distraksi patah hati. Nah kalau itu atas nama pribadi tuh. Ngeri kali kan. Itu bukunya keluar habis kawan itu nikah? Enggak. Bukan ya? Oh, enggak. 3 tahun Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah benar? Oke, Tapi itu cerita ditinggal nikah juga bang. tinggal nikah. Tinggal nikah juga. Oh, berarti Abang 2 kali sama yang ini tinggal nikah? Aku berkali-kali ditinggalkan. Wah, luar biasa. Makanya sudah biasa jadi. Akhirnya dilampiaskan ke buku, Iya. ke cerita. Patah hati kan harus menjadi royalti kan, biar balik modal. Wih, Ngeri Balik kan. modal. Apa yang sudah dikeluarkan harus balik. Jadi Boleh kali. Yang keempat? dia orangnya Oji ya, Mas? Oh, iya betul. Ogah Ruji. Selain nulis nih, sekarang ini sebenarnya Mas Dayat sendiri tuh bergabung di sebuah perusahaan atau gimana sih? Kalau aku sih nggak bergabung dalam perusahaan karena kan pekerja lepas aja gitu. Bang. Pekerja lepas. Sekarang tergabung di manajemen Kapitulis. Kapitulis itu manajemen apa? Kapitulis itu sebenarnya yang memayungi semua penulis-penulis. Di situ sebenarnya awalnya itu Zari sama Deva sama
ada tiga orang itu kan. Deva Mahendra. Iya, Deva Mahendra. Oke. Itu bikin perusahaan awalnya jasa rangkai kata. Jadi Zari bikin di Twitter gitu kan, ada yang mau dirangkai nggak kata-kata caption apa segala macam, bayar 50.000. Rame antusiasnya. Jadi terus makin berkembang, mereka bikin manajemen talent, Kapitulis, Mama Yumi. Tulis itu kayak wadah gitu ya. Iya, wadah untuk para penulis. Nanti ya dikembangin lah gitu kan. Tahu nggak sih kenapa sampai jasa-jasa itu laku? Kenapa? Buat merangkai karta. Kenapa? Anda yang jarang sekali mau membaca, literasi Anda yang rendah, Anda maunya jalan-jalan pintas saja. Tapi ada juga penulis yang order di kami. Oh iya, Iya, karena kan kita tidak bisa langsung mengutarakan isi hati kita. benar. Langsung kan Benar. gitu kan. Kalau mesti ditanya, akhirnya Mas Dayat jadi penulis, apa sih momentum apa yang pada akhirnya, nih aku mestinya jadi penulis nih. Heeh. Apa yang buat ke-trigger kok bisa Sebenarnya broken home sih Bang. Hmm, Broken home dan aku bisa ngatasi itu. Bukan bisa ngatasi, bisa masuk ke dalam fase pemaafan. mau memaafkan. Memaafkan itu dan rasanya aku perlu membagikan ini. Tapi karena aku tidak bisa berbicara di depan banyak orang, jadi aku memilih media tulisan untuk membagikan itu gitu. Oh, berarti eksklusif nih dong. Pertama kali Bang Dayat ngomong di depan kamera. Ada juga sih sebenarnya. Gagal. Kita ketinggalan. Harusnya eksklusif. Oh berarti Bahkan itu teman-teman gitu kan. benar. Betul. Sebelum memaafkan gimana rasanya hari-harinya? Sebelum bisa ngerelain gimana rasanya hari-harinya? Banget lah Bang, broken home itu kan kayak kita bingung gitu, kayak nggak ada punya pegangan. Yang lain punya keluarga utuh, kita enggak, kita malah dapat siksaan batin di rumah gitu kan. Jadi batin ya, bukan fisik ya. Jadi kayak tersiksa aja gitu dan akhirnya aku waktu itu dari Medan pindah ke Bali tuh Pindah ke Bali. sama sepupu. Jadi disitulah proses pemaafan itu. Kok nangis Bang? Kelilipan. Karena aku pernah dengar gini. Jadi aku punya temen yang buat aku jadi guru juga buat aku. Namanya si Budi Doremi. Jadi dia pernah bilang Oh, gini. artis. Enggak, penyanyi. Aku sih bilangnya kawan ya gitu. Heeh. Jadi dia pernah bilang gini ke aku. Wah, kita jangan jadi manusia yang kalah. Jangan jadi manusia yang norak, yang nggak bisa merelakan. Karena dalam di hari-hari manusia yang kalah itu, hari-harinya kan terasa panjang dan malam-malamnya terasa berat. Kenapa, Wak? Karena kita nggak pernah bisa merelakan sesuatu. Jadi tidurnya nggak nyenyak. Apa-apa tuh jadi maksudnya suka gampang marah, gampang berajo. Jadi orang yang nggak keren gitu katanya kayak gitu. Apa benar dulu kayak gitu? Iya, ngerasa berat banget lah dan akhirnya masa fase pemaafan itu karena jeda itu berjarak dari permasalahan ini. Makanya kita butuh ngambil jeda dari permasalahan sebentar supaya kita bisa netral berpikir dan akhirnya punya pikiran bahwa oh ya yang salah itu bukan dia sepenuhnya, yang salah itu keadaannya, sifatnya, dan itu bisa diubah gitu. Benar. Disitulah gitu. Seperjalanan Anda berkarir, setahu Anda, berapa orang yang mau sembuh atau berapa orang yang hidupnya jadi lebih baik ketika selesai membaca tulisan Anda? Sebenarnya banyak yang cerita mereka merasa terbantu, tapi ada juga yang kalau yang nggak merasa terbantu ya biasanya nggak cerita sih. Oke. Cuma beberapa orang ada yang sering kayak menghujat-hujat gitulah. Tapi bukan lebih ke konten untuk tulisan yang broken home. Biasanya tulisan cinta menye-menye galau-galau gitu. Oh, anak-anak ABG ya. Tapi sebelumnya sorry nih, Iya. iya kan? Dari kapan sih Bang broken home? Dari umur berapa sih? Umur berapa ya? Enggak, kita pengen tahu nih. Dia belajar mengikhlaskan prosesnya lama nggak sih? Oh, Dari umur berapa sih? sebenarnya itu dari SD sih. SD akhirnya ketika SMP itu pas lulus SMP baru mulai jeda gitu. Jadi kalau nggak salah dari kelas 5 SD lah. Gitu udah dipilih kasih gitu kan orang tua gitu kan. Lebih senior Anda berarti. Kok jadi sedih ya? Broken home juga, Bang? Iya, cuman aku lebih kayak berandalannya. Aku terimakan keadaan tuh dengan kayak aku bisa ngejalanin ini sendiri. Karena Medan Kota Ormas kita bikin Ormas Broken Home mau nggak Bang? Gila. Pasukan patah hati dan sakit hati. Tapi Bang, ngomong-ngomong ini, kan kesehariannya nulis, karyanya pada akhirnya kan yang jadi bahan pekerjaanmu adalah nanti ekspresi dari emosional manusia yang ada saat ini, khususnya di sosial media tuh. Nah, sepengetahuanmu nih, seberapa besar keresahan anak muda zaman sekarang yang ditonjolin di sosial media? Banyak sih Bang, sekarang orang mulai lebih ekspresif
ngutarainnya di Twitter terutama kan gitu kan. Orang lebih blak-blakan sekarang gitu. Lebih belak-belakan dalam banyak hal. Blak-blakan dalam banyak hal kayak mengutarakan, bahkan sampai dalam tahap kayak mereka self diagnosis bahwa mereka itu depresi gitu. Padahal ya sebenarnya ya mereka harus tanya ke ahli dulu untuk mendapatkan titel depresi itu. Enggak, maksudnya bukan titel depresi juga sih. Diagnosa ya. Iya, diagnosisnya itu kan harus ke yang ahli, jangan self diagnosis gitu. Tapi ngerasa nggak sih? Ini aku tanya ya, maksudnya aku nanya dulu nih. Ngerasa nggak sih anak-anak zaman sekarang tuh kayak lebih gampang depresi atau lebih lemah mentalnya? Tunggu. Kalau menurut awak sih ya, menurut pandangan awak nih yang memang bukan basicnya melankolis, memang dibuat-buat sih mas. Biar anak sekarang tuh yang gitu-gitu tuh butuh perhatian lebih mas. Menurut aku ya, kayak, aduh ini nih, gitu-gitu tuh, gitu mental-mental jadi kayak bakalan dia buat story itu bakalan ada react nih. Lu kenapa gitu? Oh kenapa nih? Gitu. Biar ada perhatian lebih aja. Sebenarnya kan faktornya semua berasal dari orang kota yang terkena sosial media ya nggak sih? I see. Paham Pemicunya kayaknya itu sih. Paham saya. Karena orang-orang di desa ya mereka juga punya stresnya masing-masing gitu kan. Kita semua punya stresnya masing-masing. Cuma kenapa orang-orang depresi itu lebih rentan di kota kayaknya itu karena faktor sosial media. Jadi kayak dia ngelihat kehidupan orang lain dan berpatokan pada kehidupan orang lain itu, jadi dia merasa beban. Kok orang lain enak ya? Padahal kan orang membagikan di sosial media emang yang enak-enak. Yang tidak enaknya tidak mungkin dibagikan dong. Dan dia meng-compare itu untuk untuk dirinya. Iya, bahwa orang lain hidupnya enak gitu. Padahal ya ketika mereka tidak masukin ke story atau apa, ya bisa jadi hidup dia lebih buruk dibanding kita gitu. Iya, benar. Luar biasa. Kayaknya itu sih yang bikin orang-orang jadi merasa insecure, merasa depresi. Tekanan itu kayaknya sih. Untuk orang tua yang ada di perkotaan, ajarkan anak Anda bersyukur, ya. Mental anak Anda nggak kuat. Iya. Kan maksud aku gini, ada gini loh. Aku sering mendapati adalah quote-quote yang jatuhnya toxic positivity. Iya. Itu apa sih toxic positivity? Toxic positivity itu sebenarnya gini kayak aku misalnya memberi semangat ke orang-orang yang depresi gitu, tapi kalimat itu tidak membantu, justru mengamini dia. Oh, gitu. dengan nggak apa-apa kok depresi, sama kok kamu nggak sendirian. Iya, mungkin bisa lebih kayak gitu kayak. Anda nyari teman, ngapain depresi ngajak-ngajak? Cuma kayak sekedar kayak semangat ya gitu. Kayak ngasih cuma segitu doang sekedarnya. Padahal kan orang yang depresi itu mungkin butuh didengarkan lebih gitu kan, didengarkan lebih dan akhirnya kita nggak perlu ngarahin juga, biarlah mereka kan karena keputusan ada di mereka kan. Berarti sebenarnya si toxic positivity itu sebenarnya nggak boleh ya, karena dia kayak mensupport ya. Lebih mensupport ya, tapi lebih kayak malah jatuhnya menjebak gitu, membiarkan mereka dalam satu lubang gelap itu, ngasih semangat tapi mereka tidak ditarik ke atas gitu. Kadang kalau nggak setuju terus ada orang bilang kayak gini. Kalian karena nggak tahu aja, nggak pernah ngalamin, nggak di posisi aku. Iya. Kalian nggak pernah jadi aku. Itu gimana? Siapa juga yang mau jadi kamu? Iya kalau itu sih kita kan nggak bisa sebagai pendengar yang baik kita harusnya lebih punya cara untuk mendengar lah gitu kan. Caranya ya kita ketika dia ngomong kayak gitu ya aku mungkin tidak mengerti tapi setidaknya aku bisa ngasih sesuatu yang dari pandanganku kan gitu kan. Pernah nggak sih bang ada yang minta itu Advice. orangnya bebal nih kesel sampai akhirnya abang kesel pernah gitu? Pernah sih sebenarnya keselnya karena cerita ini berulang-ulang. Iya. Itu sering loh. Tapi bukan satu orang. Kasusnya sama gitu semua kasusnya. Tapi sama. beda orang ya? Beda orang kayak. Kenapa mempertanyakan hal-hal kayak gini ke aku gitu? Kayak misalnya dia punya masalah di kehidupan asmaranya dia gitu kan. Dia nanya, pacarku gini gitu. Ya, kok nanya ke aku? Tanya ke pacarmu kan gitu kan? Dia ini berarti kalau orang-orang yang nanya kayak gitu ke dia, berarti ini mereka nganggap dia paranormal. Bukan lah, bukan gitu. Ahli zodiak. Masalah percintaan, keuangan. Nah, sekalian gua tanya, bodoh. Kesel lah. Enggak, kalau aku tadi ngambil ada beberapa yang aku garis bawahi gitu. Untuk orang-orang yang broken home. Dengan apa yang kalian lewatin. Aku boleh berkalimat seperti ini enggak sih?
kita memang nggak bisa milih dilahirkan dari keluarga yang bagaimana. Tapi kita bisa milih hidup kedepannya seperti apa. Bos, lagi serius loh bos. Bener nggak? Betul. Maksudnya apa nih? Kesakitan dan kemudahan itu pilihanmu. Take it or leave it. Kamu mau pilih jalan yang mana? Betul. Jangan kamu men-trigger dirimu untuk tidak mau sembuh hanya karena ada kata tapi dan nggak bisa. Gitu loh. Kalau selalu ada kata itu dalam dirimu, kok nggak akan benar-benar bisa kan, Pak? Terus satu lagi yang harus aku garis bawahi. Kalau aku selalu bilang, aku sering bilang, aku beberapa orang bilang, kalau kamu bilang kamu suka kalau kamu bilang kamu suka hujan, jadi orang yang suka hujan jangan pas hujan berteduh. Pas hujan-hujanan, bos. Karena hidup kita nggak akan pernah bisa lari dari sebab dan akibat. Benar nggak, Pak? Betul. Dan kalau kita nggak benar-benar bijak dalam hidup, maksud aku, ya kita akan jadi orang yang stagnan tadi, yang pengen sembuh, tapi dia doyan di kesakitan. Iya. Pernah nggak ya, Pak? Banyak sih orang kayak gitu. Banyak kan? Masokis namanya. Senang menyakiti diri sendiri. Masokis. Ngantuk. Minum kopi, bos, biar nggak ngantuk. Ini ada moral kopi nih. Kopinya enak, nggak bikin kembung. Kopi moral kopi. Buat nggak ngantuk dan nggak bikin kembung. Gitu. Moral. Alamatnya di mana, Mas? Alamatnya di Jalan Seblutu. Ya. Nomor sekian. Nah, alamatnya kalau teman-teman mau nongkrong di Moral atau mau order kopi di Ini punya Moral, Mas tutupnya. di Jalan Seblutu nomor 91, Kecamatan Medan Seraya. Bukan Selayang itu. Selayang, Ler. Enggak, Ler. Akbar riset. Sebentar. Enak banget nih kopi. Iya, kopinya mengajarkanku kebaikan. Nih penuh dengan moral. Tapi penjualnya kayak nggak ada moral. Tahu nggak kepanjangan kopi itu apa, Bang? Apa itu? Ko itu kamu, pi itu pi calon mantu. Iya. San, nggak bisa ditutup, San. Kurang lagi. Kurang ya. Kering. Nah, ngomongin tadi, kita ngomongin apa namanya? Apa tadi? Bahasa tadi yang suka menyakitin diri sendiri. Masokis. Nah, masokis itu kan sebenarnya fenomena yang terjadi saat ini. Khususnya lebih sering kita lihat di sosial media. Hilir mudik lalu lalang, anak-anak muda sekarang tuh di arrangement yang katakan dari SMP, SMA, itu sudah banyak terkontaminasi dengan hal-hal seperti ini kan, Pak. Nah, sebenarnya apa sih ngomongin tips-tips dan cara-caranya untuk tidak terjebak di dalam template si masokis ini, gitu. Karena banyak nih anak-anak muda. Apalagi di bulan Ramadan nih, harusnya lebih menyehatkan ya. Maksudnya di bulan Ramadan ini adalah nggak ngomongin cuma nahan puasa dan lapar, kita juga harus memperbaiki diri. Entah itu secara kualitas moral atau iman ataupun kondisi tubuh lah, kesehatan jiwa deh, gitu. Dan mental juga gitu. Ada nggak sih tips-tips supaya ini anak-anak muda yang di rumah supaya nggak menyakiti dirinya dengan perspektif yang diaminin padahal itu salah? Sebenarnya ya harus ada keinginan untuk sembuh dan jangan menghindari itu gitu. Kalau kita terus-terusan ketika kita bercerita ke teman gitu, terus kita berceritanya cuma ingin mendapatkan pembenaran dari dia. Kita kan kadang kalau cerita sama orang kita bukan untuk minta solusi. Benar. Kita cuma pengen diiyakan gitu. Iya itu udah bagus tuh gitu. Jadi ketika kita mengambil langkah itu, akhirnya kita punya orang untuk disalahkan. Nah kau nih gitu. Jadi ujung-ujungnya yang partner ceritanya yang disalahin gitu. Oh gitu. Beberapa orang ada cerita kayak gitu kan gitu. Kita kan cerita kayak butuh keyakinan karena kita bangsa yang ragu ya nggak sih? Iya benar. Bangsa yang penuh ragu dan kita butuh advice dari orang supaya orang mengamini apa yang ingin kita pilih gitu. Akhirnya itu. Tunggu dulu. Ada Pak balik lagi Mas. Gini dah. Seru nih kayaknya. Suntuk Pak. Dari semalam bola-balik. Pasti nggak ada kegiatan Bapak ini ya. Sini. Ngomongin cinta-cintaan Pak. Kan cinta kok agak gelap ya. Abang ngapain sini? Ini kita lagi datang Pak Dayat. Enggak usah dipegang, pasti bunyi kok. Pak Dayat ini adalah seorang kopi saya enggak apa minum. Kami Kedan, Bang. Oke, Dan. Iya. Kopi Kedan enggak? Kental. Kami dulu ada namanya anak Twitter Medan ya. Iya. Anak Twitter Medan. Iya, jadi anak Instagram kalau nggak lagi. Terus? Ada Instagram Pak. Terus enggak, tapi dia dikucilkan sama di Instagram. Pada akhirnya di Instagram. Twitter Medan. Oh iya, kalau ikut kalian lah, Twitter udah mulai gelap nih. Enggak, tadi ngomongin Bisa. bisa. Coba.
Enggak, ini butuh emang keimanan sih untuk menutup. Orang kok nggak ada. Iya. Oh, apa nggak baca Bismillah kau? Mau bilang nggak ada motor. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Main tayo, main. Nggak boleh. Sorry. Aduh, enak punya bintang tamu nggak dibayar Iya. lagi ya. Datang lagi. Nggak, ini tadi baru ngomongin apa namanya tips-tips sama trigger-trigger supaya kita tidak jadi apa tadi? Orang yang Masokis. Kan anak-anak muda ini sekarang banyak masokis nih. Lu masukis itu kan cara yang kasar ya untuk nge-seks. Itu BDSM bukan sih? Iya kan? ya tapi beda. Ya tapi nggak ngomongin konteks seks, bos. Sorry. Ini lagi ngomongin kesehatan jiwa, bos. Di bulan Ramadan supaya kita berhati bersih, berjiwa bersih. Ilnas. Iya. Dengerin lagu Hindia aja kan. Sembuh. Yang mana satu? Yang mana satu lagi? Kapan terakhir kali kamu Oh keren nih. Oh Nah, itu. ini Cuke. Udah tadi salah masoki salah, ini India salah pemahaman. Gak asik ya tadi. Jalan jasa. Gak tadi yang pertama untuk apa tadi? Yang pertama mas, tipsnya? Ya itu, jadi jangan terjebak dalam pembenaran orang gitu. Pembenaran orang. Yang kedua, Keadilan sosial bagi seluruh. Nampak. Astagfirullahaladzim. enggak? Iya, Cak minta apa namanya? Raket nyamuk lah. Ambil. Tidak ada bersih. Iya. Ganggu gue. Minta raket nyamuk lah. Kayaknya bintang tamu kita ini agak-agak ngeselin ya. Iya. Sini. Waduh, ngeri juga ini. Iya. Ini lagi dia coba kayak mana rasanya. Aku udah kenal. Kau mau penasaran mati lo aja, mati. Iya. Gimiknya menyakitkan ya. Nah, aku pernah baca nih bahwasanya ada baiknya untuk kita menjaga rutinitas kita di sosial media. Iya. Misalnya di jam-jam kita pegang handphone tuh kayaknya mesti dikurangin. Benar nggak sih? Betul, sebenarnya ini sih kita harus menghindari melihat kehidupan berpatokan pada kehidupan orang. Kita sebenarnya perlu selain puasa sosial media, yang perlu kita kendalikan adalah pikiran kita sebenarnya. Untuk tidak berpatokan pada hidup orang, kita harus cari tahu keinginan kita apa dalam hidup, keinginan dan rencana-rencana kita tanpa berpatokan pada hidup orang lain. Gitu. Kalau misalnya nih yang ketiga nih, untuk menghindari akun-akun sosial media, akun-akun Instagram yang toksik, itu harus juga dong. Ya, itu emang harus. Misalnya tadi kayak dibagi-bagiin artis gitu, ngomongin comment, gosip terus. Tadi quote-quote yang tidak membangun. Iya, sama orang-orang pamer harta biasanya. Itu mendingan dijauhin ya. Dijauhi sih. Ada tuh yang belanja tuh murah banget kayak gitu. Tolong dong Pak. Wah, berkawan lagi sama dia. Kaki yang ada. Berarti itu juga harus dikurangi. Iya, itu harus dikurangi karena kita nanti ruang lingkup itu kan jadi cara berpikir kita kan. Melihat orang-orang pamer harta, kita berpatokan pada harus seperti dia. Padahal kita nggak harus seperti dia. Nggak harus punya Alfa, nggak harus punya rumah mewah. Nggak harus punya Jordan. Iya. Berarti sebenarnya di momen Ramadan ini juga momennya lebih baik ya, dalam arti ini bisa jadi momen yang pas kalau untuk kita memperbaiki mental kita. Iya. Karena cara berpikir kita tentang benar, gitu kan. karena banyak hal yang positif yang harusnya lebih dikerjakan. Ibadah, misalnya kayak tadi, harus menahan hawa nafsu, harus menahan emosi dan lain-lain. Harus menahan hal-hal yang tidak baik. Itu kan menahan nafsu untuk belanja hal-hal yang tidak perlu kan. Air Jordan, mobil mewah apa segala. Dan untuk mengurangi bisa yang unlimited pass yang 1,6 itu bisa terbang sampai 2021 2022. Kenapa kita beli promo itu emang? Dia nggak beli, kita beli. Mampus tuh. Tipsnya aku bacain. Iya. Oke gitu. Iya. Kalau kalian pernah bertanya nggak sih kok aku ini terus? Enggak, aku punya pertanyaan ini. Emang sosial media itu Ya, aku dikunci. gini. Enggak, nek. Terus aja lah bang. Tadi aku golek kan kode itu. Terus. Tapi ada memang sebagian yang bermain sosial media itu aman-aman aja kehidupannya. Ya, mungkin kita melihatnya aman, padahal belum tentu.
sebenarnya apa sih yang harus SOP yang gini main sosial media itu kan nggak punya SOP sih ya? Ya. Iya kan, kita kan nggak harus nge-like. Senang hati aja. Ya iya kan, nggak harus nge-like postingan orang, nggak harus nge-react segala macem. Tapi kan ada memang benar-benar kayak mana ya, tenggang rasa untuk bermain sosmed. Betul. Nih kan, ada Tenggang rasa untuk bermain bermain sosmed. sosmed. Kita kan nggak harus mengutarakan apa yang memang kita pengen omongin gitu. Misalnya ada orang jalan-jalan, kita nitip oleh-oleh itu kan toksik ya? Ya. Iya kan? Ya, itu saya blok. Hah? Saya blok. Nah iya. Ada nggak pesan-pesan untuk orang-orang untuk bermain sosmed? Ya. Sebenarnya Di kita kan, sini. Oh iya sorry. kita nggak bisa ngendalin orang seperti itu. Iya kan. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tapi mungkin gini ya, ada yang nonton ketika Dayat ngomong tersadar tuh. Ada. Lagi tidur dia. Maksudnya? Ada yang nonton. Bukan gitu. Ada Sarfova nih. Sarfova. Ada Rafael Nadal. Lagi. Udah cuma itu aja. Ada di topik Hidayat nih. Tapi ya. Enggak mungkin ada orang-orang yang selama ini berarti aku salah nih. Ada. Ya mudah-mudahan gini loh. Sebenarnya kan tujuan kita ngomong di sini, tujuan kita membahas ini adalah supaya pemahaman-pemahaman atau perspektif tadi yang toxic positivity itu supaya tidak dijalankan gitu, supaya tidak ada gitu. Karena maksudnya kita bukan mendukung ya, kayak mengiyakan sesuatu yang sebenarnya itu salah. Iya. Kau kayak misalnya nih, aku tuh sebenarnya anak kayak gini. Oh ya udah tenang aja, aku sama kok. Ya kita satu golongan, nggak ada yang mau sembuh bos. Iya. Jadi kita Ya bos, jikalau Anda ya mencari juga kawan Anda dengan satu frekuensi, cari frekuensi yang baik, jangan frekuensi. bikin ormas mental jadi. Iya. Tapi memang harus ada omongan-omongan orang yang kayak menampar gitu ya. Ya memang Supaya harus. kita sadar ya. Iya. Tapi kan ada yang sebagian nggak terima kan. Kok kayak gitu sih ngomongnya? Nah itu tadi, manusia itu yang paling berat itu menerima Pak, Iya. merelakan. Makanya sebenarnya harusnya mereka datang ke orang ahlinya gitu ya, pakar gitu. Walaupun aku nggak ngomong-ngomong di sini. Nggak Gak apa-apa. Nanti kan ulang tahun. Iya. Nggak kena. Karena dia nanya, saya udah nanya, Bapak juga nanya bermaksud. Soalnya ini punya pertanyaan apa? Aku nggak punya pertanyaan apa-apa mas. Ini Bukan, tanya bukan. aja bang, cara nge-follow gimana sih bang? Cara Nggak, aku mau nanyain project. Sebenarnya nggak dirahasiakan lagi sih, karena ini udah rahasia umum, karena udah 1,5 tahun molor. Oh. Buat buku. Ini buku ke? Tafsir Quran ya. Kenapa tafsir? 30 resep Buddha. Tips cara membuat buku tips. Mana bayangan? Nah, ini Ini proyekan bisa dipatahin nggak? proyekan ke? Keempat, Proyekan keempat judulnya apa? belum tahu. Oh belum tahu. Oh, Sebenarnya belum. udah ada, cuma Judulnya belum tahu. Enggak, bukan itu. Memang belum ada gitu. Oh belum ada. Iya. Judulnya belum ada. Kisah. Topi Hidayat marah. Topi Hidayat. Jadi Gak apa-apa, kasih dia nggak ada. Aku nggak mau nanya apa-apa Mas. Jujur aku nggak ngerti pembahasan. Kenapa bisa setahun molor? Iya kenapa bisa setahun molor? Setengah-setengah. Setahun setengah molor. Iya kenapa setahun setengah molor? 2 tahun lagi abang tambahin. Kan nih. Enggak. Kenapa 1,5 tahun molor? Setahun ngajar perempuan. Setengah tahunnya, tapi karena nggak dapat. Atau setahun dia bucin. Apa kita bahas itu aja? Iya. Itu kenapa tuh? Jadi kok pernah bucin nggak ya? Oh pernah lah kemarin itu. Biar dia yang jawab. Biar dia yang jawab. Dayat pernah bucin nggak sih? Aku kalau suka sama orang pasti selalu bucin sih. Sebucin apa? Sebutin apa? Memperjuang apapun itu, apapun dia inginkan berusaha untuk diwujudkan. Kayak Kayak Tuhan ya. Iya, minta teman di TV dong. Kemampunya. aku pengen ke Kutub Utara nih. Nggak gitu juga. Wak. Kalau udah bucin, panggilannya Dayat Almakti. Iya kan? Tapi sekarang kondisinya kan lagi gak ada cinta dia. Berarti Belum tahu. Dayat nolak. Ada. Ada. Tahu nggak sih? Ada. Sekarang ada. Eh. Udah
Inisialnya apa? N. Enggak, itu yang sebelumnya. Oh, itu sebelumnya. Udah nikah. Artis lah pasti. Murah banget. Pasti lah. Oh enggak, di kalangan orang biasa. Kreator. Di kalangan Di Medan, Jakarta? Medan sih. Medan Di ya? Medan. Tapi setahu aku penulis Bukan. Bukan. enggak, kalau anak penulis itu memang jarang sih, orang-orang penulis itu jarang menikah dengan orang satu yang enggak, bukan satu profesi itu. Iya. Raditya Dika itu penulis ya? Penulis? Enggak, karena nanti takutnya jadi saling mengkoreksi. Jadi apa? Jual Iya. untuk punya Iya kan? Aku sebenarnya menghindari juga itu. Iya kan? Karena ngomongin cara menulis kan ngomongin cara perspektif nih. Iya. Nanti malah takut banyak hal yang tidak sesuai. Karena ketika ngomong perspektif tidak sesuai, nanti buat mereka tuh kayak ada banyak hal yang tendensius nggak bisa disatukan. inspirasi menulis wanita kah? Hukum Role model. hukum Zimbabwe kah? Atau apa? Kalau malam, ya kan? Inspirasi nulis kan? Iya. Wanita sih. Wanita. Ada beberapa buku ini memang wanita semua ya? Wanita. Tapi Mas, aku penasaran nih tipe-tipe cewek yang disukai penulis itu gimana sih? Nggak bisa, dialah dia. Karena kita nggak bisa generalisasi. Oh. Iya, karena Personal ya. Yang bisa baca? atau ini ya yang dihindari kali ya. Nah, Yang dicari dulu. Kalau dicari luas bang. Kita kalau Iya. misalnya bicara kriteria nanti ujung-ujungnya pasti Yang dihindari. 5 deh, enggak 5 yang paling kriteriamu. kriteria Gede ya? enggak. Enggak, Fisik maksudnya ininya wawasan. Wawasannya. Oke. Ya, Terbuka. Iya. Terbuka wawasan. Bisa. Bisa diandelin. Ngomong gitu kan. Tapi Dayat marah, tapi Dayat Kayaknya nggak usah lagi lah. Tapi masih lucu bang. Lagi tapi Dayat, Ya. Bisa diandelin, wawasannya luas. Wawasannya luas. Terbuka. Enak diajak ngobrol. Oke. Karena berhubungan itu bukan berhubungan. Bukan gitu ya. Maksudnya kita kan menjalin sebuah hubungan dengan lawan jenis itu kan ujungnya di masa tua nanti yang kita andelin cuma Ya, ngobrol. iya. Makanya yang penting sebenarnya ngobrolnya nyambung sih. Iya, itu penting buat aku. Aku pernah ini. siapa? Orang Telkomsel. CSL. Veronica. Si Veronica. Karena itu benar yang dibilang dia. Karena namanya hubungan itu kan seks penting. Penting. Tapi ketika kita sudah tua dan nggak bisa nge-seks, kita cuma bisa ngobrol guys. Iya. Kita cuma bisa cerita satu sama lain. Karena seks pun. Tapi hasrat seks di masa tua udah nggak ada. Bang. Kan nggak itu tadinya. Ada tua pakai seks pun. Apaan? Buka ke kau? Hentai. Kalau Mbak siapa tuh? Yang baca sama cewek, sering-sering yang dibiayai cewek itu. Oh Iya, iya, biayai iya, cewek. iya. Mbak siapa sih? Kayaknya kan nggak follow itu. iya. Udah, oke. Skip. Algoritma Instagram kita beda ya. Kena penyakit kan? Iya, kakek itu kena penyakit. Kenapa? Ya, kita ngomong Algoritma. Nggak, kalau misalnya tadi kan yang Saya tuh nggak usah pakai itu. tadi kan kriteria yang masuk, ya, yang diinginkan. Kalau kriteria yang tidak diinginkan oleh seorang dayat, Yang dihindari. yang dihindari. Ya, coba tebak ya. Coba tebak ya. Pemabuk. Boleh juga sih. Oh, boleh juga? Nggak apa-apa juga sih. Kira orang kalem-kalem kayak gini nggak suka pemabuk, Mas. Makanya kau jangan ngomong kan dia tadi. Ya udah. Coba Pak. Sebenarnya kalau misalnya yang dihindari itu Yang ikut-ikut balap liar ya. Pasar 8 Vibes ya. Pasar 8 Vibes ya. itu dihindari kali ya. Dihindari sih harus. Kalau main-main gopeng nggak mau terima ya. Sikat kasih poin satu ya. Gak ini serius loh. Apa? Yang dihindari itu sebenarnya kalau aku yang sekarang ini sebenarnya paling menghindari pembaca sama yang mungkin kalau seprofesi mungkin masih bisa lah. Tapi yang paling nggak harus juga. Jadi paling pembaca sih yang paling hindari. Pembaca. Untuk dijadikan pasangan gitu. Kenapa gitu? Karena Bakalan kritik. Lihat karyamu bukan lihat dayatnya. iya pembaca itu punya ekspektasi tinggi gitu. Oh. Jadi dia aku takutnya malah mengecewakan dia. Oh Dayat ternyata bukan yang begini, bukan yang begitu gitu. Dayat bohong ya di buku. Iya, nggak sesuai karena kan karya ya karya.
personal ya personal. Dayat tuh palsu ya orangnya. Ternyata Iya, gitu. anunya dia itu kecil, padahal ini katanya di buku besar. Iya. Rumahnya. Tapi besar sih. Apanya nih? Mana coba? Ayo bagi perempuan-perempuan di luar sana yang merasa kenal Dayat, mohon klarifikasi. Ayo besar-besaran. Besar tidak? Gitu. Jiwanya. Nggak seterbuka itu rupanya Dayat gitu. Pas dibuka, wah. Dan Waduh. itu omset. Veronica. Tapi seru ya ngobrol sama Dayat nih ya. Seru-seru jambu lah. Karena di awal-awal Ya cabut aja. Enggak, kebetulan awal-awal nggak paham awak yang Mental dibahas itu itu ya. sampai. Karena memang yang awak jalan itu beda sama dia, Mas. Kadang-kadang ada orang yang ngomong kalau dia sendiri tuh kena mental illness, tapi karena nggak ada duit aja. Kayaknya betul ya. Kayaknya aku marah-marah aja kayak mental aku kena. Kayak aku bipolar aku nih. Dia apa ya? Nggak kaya aja, nggak bisa ngapa-ngapain aja. Miskin aja ya. Karena miskin aja. Apa? Makanya Tanggal tagihannya udah ini aja tempo ya. Itu lebih ke tekanan hidup kali ya. tekanan hidup jadi seakan-akan dia mental illness gitu. Iya. Orang kaya tuh kayak nggak kena mental illness. Tapi ya? enggak, yang Mas paling hindari di sosmed apa sih, Mas? Aku. Heeh. Yang udah aku dulu maksudnya. Yang Mas nggak mau update gitu. Kalau aku memang dari dulu nggak pernah update itu kayak keluarga Pak, keluarga, pekerjaan, percintaan, masalah, gitu. Aku nggak pernah mau update. Iya. Kalau Bang Dayat? Yang paling dihindari sebenarnya ya masalah gitu sih. Jadi kayak ya masalah kita ya kita aja gitu. Iya. Urukan kita aja gitu. Kalian nggak mau usuk, limpul sejam. Nggak ada kegiatan. Enak nih, simpel. Limpul sejam. Nggak ada kegiatan. Itu kan udah dikusuk, biasa ada sampai listrik. Nah, tapi nih dari sekian pembahasan kita semua, aku pengen ini ada statement dari Bang Dayat untuk gimana buat anak-anak muda di rumah ataupun siapapun yang nonton hari ini supaya bisa menjadi pribadi-pribadi dengan mental yang kuat. Yap. Karena nggak peduli dari manapun background mereka, pasti kita manusia boleh punya pilihan untuk jadi hidup yang lebih baik. Dengan segala sesuatu kemajuan zaman, sosial media yang membabi buta, memborbardir semuanya setiap hari, apa sih tips ataupun apa kata-kata yang harus Mas kasih ya? Ada sebagian orang yang suicide gara-gara hate comment juga. Iya, benar. Boleh deh, Sikat. Singkatnya ya gini, jangan berpatokan pada hidup orang lain. Kita harus berpatokan pada hidup kita sendiri, realita kita sendiri gitu. Kalau kita berpatokan pada hidup orang lain ya kapan puasnya gitu kan. Kita akan terus kayak semacam ngerasa kurang, ngerasa kita nggak berharga gitu. Padahal sebenarnya kita berharga masing-masing kita. Kaya itu nggak perlu kok gitu, nggak harus, nggak wajib. Kenapa kita harus mencari kekayaan? Ya kita cari dalam kebahagiaan. Nah, gini Mas. Nggak masuk kuis aja. Kuis lah. Kuis ya. Tadi kan kita udah ngomongin, duduk. Tunggu. Aku ada mau minta tolong sama aja. Kebetulan profesor kita kayak lari. Iya, Iya, profesornya lari. Anja sebagai gantinya profesor malam ini. Pertanyaannya mana? Nggak siapin jawab. Enggak. Namanya. Itu udah ada samaran deh. Udah disiapin. Anja jadi profesor boleh? Yang pangkas model manis Bang. Oke, kita masuk langsung di Cerdas Cermas. Jadi, Cerdas Cermas ini adalah kuis. Kuis siapa cepat dia berdapat. Jadi rebutan jawabannya. Yang bermain akan bertiga orang, ada Sony, ada Bapak, ada saya. Siapapun yang mau jawab duluan, boleh kasih standar. Ada hukuman Pak? Ada dong. Hukuman seperti apa? Kita serahkan pada Bapak yang berwajib. Bapak Anja. Oke? Biasanya kalau saya mau jawab tuh, nah, itu standar saya. Mana, Bos? Enggak, tunggu. Hati-hati. Tadi aja di sini. Awak noleh. Pasti Pan. Oke. Coba dibuka dulu. Oke, ya. Oke. Mungkin ini Mun. Duduk lah. Bungkus. Pertanyaan pertama, siapa nama abang ipar Cristiano Ronaldo? Nggak ada. Itu. Ada doang. Abang ipar Cristiano Ronaldo. Aduh. Yuk, pertanyaan pertama. Pertama, kebo apa yang bikin capek? Ke Bogor jalan kaki. Salah.
Kebo apa kebo? Kebo. Gua apa tadi? Kebo apa yang bikin capek? Nggak tahu. Bener. Ke Biasanya penulis ini kan yang Ya, ya. itu Bapak beban juga di sini, Bang. Apa namanya? Enggak tahu, Bang. Ayo udahlah. Ke Bogor sambil jongkok. Lah sama aja kan Pak ke Bogor jalan kaki. Beda Pak. Sorry ini beda. Beda, ya kan? Tapi Bang ke Bogor jalan kaki capek juga. Iya. Kan sama-sama capek. Lu apa yang salah? Ya Bapak harusnya. Saya Enggak, fotonya apa bisa lu? enggak. Gimana? Jongkok sama berdiri. Banyak kakak. Perawatan kan? Perawatan Bapak ya? Leher boleh ya? Bapak ya? Marah dokter nanti. Enggak apa-apa baru diamplas, Bos. Dokter siapa sih? Saya nggak tidur rumah Anda kok. Saya nggak tidur di rumah Anda. Bening klinik kan? Bening klinik. Buat bening klinik, muka saya lagi jelek nih. Tolong dong. Pertanyaan kedua. Buah. Buah lagi nih, kayak komik tadi. Iya. Namanya saya cuma bacaan aja. Buah apa yang dulu dipakai perang? Buah apa yang dipakai perang? Heeh. Buah soka. Iya kan? Salah. Lu salah. Awal, makanya menunggu ketawanya. Iya. Iya, ekspektasi tinggi soalnya. Buah soka. Buah. Buah nanas. Kenapa sih? Oh itu. Buah nanas? Iya, lucunya. Enggak lucu ada kan? Apa? Ya ini kan nggak Iya, betul sih. iya, iya. Apa? Buah kiwi. Kiwi. Bang. Itu tadi, yang tadi. Di callback. Salah lagi. Kamu nggak kompromis banget sih. Oh ganti-ganti cuy. Iya. Dia kayaknya mau menyiksa kita sih. Jawabannya adalah jambu runcing. Ada ya BR-nya. Jambu runcing. Oh iya. Suruh dibuka kakinya. Saya. Kopi. Iya. Mau Ini kemana? lebih ke Enggak, tekanan kopi. mental ya. Ini jangan lari ya. Kopi moral. Kopi moral. Ya Kopi Allah. moral. Nah, ya, Kopi moral. ya. Kopi moral. Awalnya sakit. Kopi moral. Awalnya Kopi moral. sakit. Kopi moral. Awalnya sakit, Kopi moral. ya. Awalnya sakit. Ya lecek kita nih. Awalnya sakit lama-lamain. Nah, awalnya sakit, awas dulu tangannya. Awas dulu tangannya. Kita lihat wih, banyak ya. Banyak DR-nya. Tenang. Banyak BR-nya. Ini nggak gitu sakit, lebih sakit ditinggalin kemarin. Orang Dayak ditinggalin. Aneh juga sih. Iya. Enggak. Cewek itu Enggak, tahu dia mana ceweknya yang bilang, ceweknya bilang. Itu tuh nggak sih kata-katamu yang. Realistis aja. Ada mau nggak? Enggak, kau aja. Jadi nggak usah trimming lagi bulan depan. Aduh. Kurang ketat. Mau gue bantu juga? Ya Allah. Mau gue bantu? Agak ngeri ya. Sakit aja. Wah. Dikit. Buah BR. Yang sebentar bantu. Ini udah pertanyaan kelima ya? Enggak lah, mau cepet-cepet aja kok enak kali. Enggak laki banget sih. Slow bos. Oh, ini nomor 3 nih. Blunder ke aku nih. Enggak mati loh. Tahu. Siapa penemu kota Medan? Aku dulu belajar PPKN enggak tahu. Sini, Bi. Lahirman Harhab. Guru Patimpus. Ya, benar sekali. Baru aku jawab tadi. Ada yang memberikan hukum. Ini pertanyaan serius. Serius. Kenapa ketawa ke Uji Saputra? Ah, belum ada lagi. Iya. Maaf ya, kawan. Padam. Demiknya nggak ngotak. Kamu mau pilih mana? Pilih bedak, pilih preskare, apa pilih ini Preskare aja, Bang. preskare. Ada kasih pilihan ya. Iya. Padahal tidak menyakitkan, ya kan? Merem bang, merem. Di mata, Bang.
Loh, Enggak kan? dia suka-suka. Tadi Dadil jadi laki-laki kok. Skincare. Loh, perawatan kok. Besok perawatan lagi. Pedes lah. Iyalah. Oke, ini pertanyaan yang Pendekar mata satu. Penyiksaan. jual-jual kesedihan. Nggak laku sini. Saya mau lapor Kak Seto. Iya. Ini pertanyaan yang cukup serius. Ini jangan dijadikan bercandaan. Serius udah bubar, Bang. Waduh, 2010. Jadul sekali. Siapa nama lengkap Presiden Indonesia yang keempat? Ya, Silakan. Megawati Soekarno Putri. Salah sekali Anda. Loh, Soekarno, Soeharto, Habibie. Oh, Abdurrahman Wahid. Udah salah lah, Mas. Udah salah. Udah Salah. Dua orang ini menghukum Anda. Anda melenceng. Sini kau. Mau pakai ini. Kalau pakai ini. Awak cuma ada 3 pilihan, nggak banyak. Kalau ini pakai. Aku sakit hati masa sujud. Ada 3 ide aja loh. Ini satu. Ini aja. Ini aja ini. Ini pakai. Ini pakai. Tapi tepuk belakang. Oke, pilihan. Mataku nyut. Oke. Emosi. Ini. Emosi Bandung. Emosi Bandung. Mulut kan. Balas dendam. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Oh, terakhir deh. Ini adalah pertanyaan rebutannya. 3, 2, 1 kita mulai langsung. Ini dia sebutkan berapa rakaat sholat maghrib. Dayak duluan. 3. Yes, benar sekali, silakan Dayak. Karena dia yang betul, kita dua yang hukum dia. Saya belum selesai. Udah ke mulut. Dia pikir listrik. Saya belum selesai ngomong. Coba Pak, bagaimana Pak? Bagaimana harusnya? Yang menghukum adalah? Yang menghukum dia kan seharusnya. Ah. Menurut dia. Menurut dia. Saya. Kalian berdua. Enak sekali. Makin lama nggak ada orang yang Enak. Banyak PR-nya. Diam. Sini rambut. Biar bedak pakai press cam. Nah. Oke, terima kasih sudah hadir malam ini ya. Terima kasih Mas Dayat. Terima kasih Sony. Terima kasih Anja udah mau nyempetin mengganti jadi profesor ya kan. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Tolong jangan lupa di subscribe, komen, share. like. Besok kita akan balik lagi di episode yang lebih seru. Pastinya Di mana? jangan kemana-mana, Di tetap mana? jangan kemana-mana, tetap di Yokla Podcast.